Halo guys, Anda kembali di Mitra Sepak Bola bersama saya Iid Muhyiddin, dan di video ini kita akan kembali untuk membahas preview dan juga prediksi di pekan ke-10 Pegadaian Championship musim 2025-2026 atau Liga 2. Ya, pekan ke-10 ini merupakan pekan pertama di putaran kedua. Putaran pertama telah selesai dan pertandingan-pertandingan di pekan pertama luar biasa, banyak pertandingan-pertandingan menarik dan juga persaingan di dua grupnya sangat sengit, grup timur dan juga grup barat. Di grup timur, PSS Sleman sebagai pemuncak klasemen di putaran pertama, mereka punya 20 poin, diikuti oleh PS Barito Putra 19 poin. Dan di grup barat pun, itu Garuda Yaksa akhirnya terkalahkan juga di pekan ke-9 oleh Sumsel United setelah unbeaten cukup panjang, dan Garuda Yaksa finish di peringkat pertama putaran pertama dengan torehan 20 poin, diikuti Adiaksa FC Banten dengan torehan 18 poin ada di peringkat kedua. Bahkan kalau kita lihat di grup timur itu peringkat 3, 4, dan 5-nya poinnya sama 17. Deltras, Persipura, dan Persela. Luar biasa memang di persaingan di Pegadaian Championship musim ini untuk memperebutkan 3 tiket menuju Super League musim depan. 2 otomatis dari juara grup dan 1 akan diperebutkan melalui playoff antara runner up. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ini adalah video preview dan juga prediksi untuk pekan ke-10, di mana pekan ke-10 ini cukup berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya. Karena di pekan 10 ini mulainya hari Selasa. Jadi sudah dimulai ini pertandingannya hari Selasa, dan kalau kita ingat-ingat sebelumnya itu ya, itu dimulainya kan selalu hari Jumat atau kebanyakan hari Jumat dan weekend. Nah, sekarang di pekan ke-10 agak berbeda nih, mulainya hari Selasa. Dan seperti biasa juga, video ini tayangnya pagi sebelum pertandingan sorenya dimulai. Jadi video ini tayangnya Selasa pagi. Nah, sorenya itu sudah ada pertandingan yang dimulai, yaitu ada di grup timur Persiko Kudus, PSIS Semarang, Deltras, Persela, kemudian di grup baratnya itu ada malamnya Garuda Yaksa dan Sriwijaya. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu dari dua grup, jadwal pertandingannya, kita bahas preview, kita prediksi juga, karena kemarin di pekan ke-9 kita bahas dari grup barat, jadi sekarang kita bahas dari grup timur terlebih dahulu. Oke, di grup timur ini pertandingannya langsung disambut dengan pertandingan big match ya di hari Selasa malamnya gitu. Kalau sorenya itu ada Persiko Kudus menghadapi PSIS Semarang. Nah, kita bahas yang pertama dulu, sorenya itu hari Selasa ada Persiko Kudus menghadapi PSIS. Ini tetanggaan nih. Persiko Kudus di putaran pertama ini berhasil mengalahkan PSIS Semarang 4-0. Dan ternyata setelah kekalahan itu PSIS-nya juga tidak bisa bangkit sampai putaran pertama berakhir. Mereka tetap berada di dasar klasemen. Nah, pertandingan ini mungkin bisa jadi adalah momen kebangkitan bagi PSIS Semarang. At least mereka punya apa ya, punya kemauan lah untuk atau punya target lah untuk tetap bertahan di Liga 2. Ya, berarti mereka harus segera bangkit. Nah, nanti momentum terbaik untuk bangkitnya yang menghadapi Persiko Kudus di awal putaran kedua ini. Minimal 1 poin lah mereka dapatkan di laga ini gitu ya. Tapi Persiko Kudusnya juga tentunya punya motivasi untuk bangkit karena sama saja performanya hampir tidak jauh berbeda lah. Persiko Kudusnya juga tidak bisa memenangkan pertandingan dari pekan kedua sampai pekan ke-9. Mereka hanya menang di pekan pertama. Artinya setelah kemenangan pertama itu mereka tidak lagi dapatkan kemenangan. Nah, ini pertandingannya ya mungkin bisa dibilang cukup menarik ya karena bertemunya tim dari tetangga di Jawa Tengah gitu ya, PSIS Semarang yang away-nya tidak terlalu jauh ke Kabupaten Kudus. Ya, saya sih mungkin akan memprediksinya bahwa pertandingan ini akan berbagi poin gitu, antara Persiko menghadapi PSIS. Kenapa? Karena PSIS sepertinya akan coba untuk perlahan-lahan mulai bangkit lah dan punya target untuk bisa lebih baik dari putaran pertama. Jadi poinnya satu lah, berbagi poin di pekan ke-10 antara Persiko menghadapi PSIS Semarang. Imbang hasilnya. Nah, ini berikutnya yang big match hari Selasanya itu malam hari ada Deltras FC menghadapi Persela Lamongan. Ini dua tim yang punya poin sama sekarang di grup timur, di mana Deltras di peringkat ketiga 17 poin, Persela di peringkat kelima itu 17 poin. Jadi ini kalau ada satu tim yang kalah maka akan naik. Kalau Persela menang, mereka akan geser Deltras. Kalau Deltras menang, Persela akan cukup jauh jaraknya dengan Deltras.
Nah, ini pertandingannya menarik ya karena di putaran pertama Deltras ketika itu tandang ke Persela ke Surajaya, Deltras yang menang. Kemudian secara performa Deltras juga bisa dibilang cukup baik meskipun dalam 2 pertandingan terakhir mereka gagal untuk mendapatkan poin penuh, tapi overall dalam mungkin 6 pertandingan terakhir yang sudah ditunjukkan oleh Deltras, oleh The Lobster itu luar biasa. Apalagi mereka kemarin sempat memenangkan pertandingan beruntun 4 kali, meskipun di pertandingan pekan ke-8-nya imbang dengan Persipal, kemudian pekan ke-9-nya imbang lagi dengan Persiba, tapi mereka tidak menelan kekalahan dalam 6 pertandingan terakhirnya gitu. Bahkan mereka sempat menang 4 kali beruntun nih. Nah, menariknya Persela itu juga mengejutkan dengan mengalahkan 2 tim kuat di grup timur. Persela mengalahkan PSS, mengalahkan Barito Putra. Luar biasa ini Persela. Meskipun kemarin mengejutkan juga ketika menghadapi PSIS Semarang, justru hasilnya imbang. Padahal secara performa PSIS-nya sedang berada di dasar klasmen dan dalam performa yang tidak maksimal gitu. Tapi Persela Lamongan gagal untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan bermain imbang. Untungnya kemarin Perselanya di pekan ke-9 mereka kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Persipal Palu. Nah, ini secara performa bisa dibilang cukup berimbang nih antara Deltras dan juga Persela Lamongan. Jadi secara apa ya, secara kualitas pemain, secara performa cukup berimbang. Hanya saja karena Deltras sedikit diuntungkan dengan bermain di kandang, maka saya akan memprediksi bahwa ini akan menjadi pertandingan yang dimenangkan oleh Deltras FC Sidoarjo. Tapi Perselanya juga sepertinya ini akan coba untuk merepotkan Deltras ya dan akan coba untuk mencuri poin dari Deltras Sidoarjo. Tapi prediksi saya karena ini prediksi ya teman-teman, teman-teman juga boleh memprediksi di kolom komentar bebas, silahkan prediksi hasilnya, kemudian silakan berkomentar juga. Kalau prediksi saya ini 3 poin untuk Deltras. Nah, berikutnya hari Rabunya itu ada Kendal Tornado menghadapi Barito Putra. Barito ketika menghadapi Kendal di kandang Barito di Stadion Demang Lehman Kabupaten Banjar, Barito Putranya menang. Nah, Kendal Tornado kemarin di pekan ke-9 baru aja menang menghadapi PSIS Semarang kalau tidak salah, cukup telak juga menangnya. Ini artinya performa dari kedua tim cukup bagus ya dan Barito Putranya malahan di pertandingan terakhirnya ketika menghadapi PSS mereka tidak maksimal, mereka ditahan imbang oleh PSS Sleman di kandang sendiri dan gagal untuk naik ke puncak klasemen. Ini sepertinya akan berimbang juga gitu ya, secara permainan berimbang, secara hasilnya juga bisa jadi berimbang. Saya memprediksi bahwa Barito tidak akan kehilangan poin di laga ini. Ya minimal 1 poin didapatkan oleh Barito lah dari Stadion Jatidiri ya, karena Kendal Tornado itu mainnya di Jatidiri Semarang. Berikutnya hari Rabu sore menuju malam nih karena jam 17 waktu Indonesia Barat uh, di waktu Indonesia Barat jam 17, sementara di waktu Indonesia Timurnya itu jam 19. Ada Persipura Jayapura menghadapi Persipal Palu. Ya, Mutiara Hitam belum terkalahkan bersama dengan coach Rahmat Darmawan. Kemudian menghadapi Persipal Palu yang tidak pernah menang di putaran pertama. Kekuatan Persipura Jayapura ini akan tentunya menyulitkan Persipal Palu ya dalam performa yang belum maksimal yang mereka tunjukkan di putaran pertama, sementara Persipuranya menunjukkan hasil-hasil yang menurut saya sangat bagus gitu bersama dengan coach RD. Ya, Persipura Jayapura punya peluang untuk menang di pertandingan ini dan saya memprediksi bahwa Persipura akan meraih 3 poin. Meskipun di pertandingan-pertandingan sebelumnya kita melihat bagaimana masalah yang dihadapi oleh Persipura itu finishing dan juga final pass serta kreativitas di lini tengah, tapi sepertinya di pekan ke-10 ini akan coba mereka perbaiki. Ya, di putaran pertama lalu Persipura Jayapura gagal untuk mencetak gol ke gawang Persipal meskipun mereka bermain dominan saat itu di Stadion Baharudin Yusuf Habibie di kota Parepare, Sulawesi Selatan ya. Saat itu Persipalnya pakai kandang BJ Habibie gitu. Tapi Persipura dengan dominan gagal untuk mencetak gol. Nah, di putaran kedua ini Persipura menurut saya punya peluang yang cukup besar untuk memenangkan pertandingan. Dan terakhir di grup timur ada Persiba Balikpapan menghadapi PSS Sleman. Ini adalah pertandingan yang menurut saya akan berjalan menarik ya. Persiba kemarin baru aja menahan imbang Deltras di kandang Deltras. PSS Slemannya menahan imbang Barito Putra di kandang Barito di Demang Lehman. Dan ketika putaran pertama Persiba Balikpapan beruang madu tandang ke Maguwo Harjo itu merepotkan Superelang Jawa karena di babak pertama mereka bermain sangat luar biasa, bahkan kalau tidak salah menang dulu ya ini Persiba, tapi kemudian di babak kedua baru bisa disamakan oleh PSS Sleman. Ya, Persiba Balikpapan
punya mental away yang cukup bagus dengan bisa menunjukkan permainan ketika memberikan perlawanan ketika menghadapi PSS. Nah, mereka punya mental away bagus apalagi bermain di kandang. Sepertinya mereka akan lebih termotivasi lagi menghadapi tim yang sama yang mengalahkan mereka ketika pekan pertama. Motivasinya tentu akan lebih tinggi lagi. Mereka tentunya akan mencoba balas dendam ke PSS yang memberikan kekalahan comeback saat itu. Dan tapi PSS-nya juga adalah tim yang paling kuat di grup timur dengan materi pemain yang sangat luar biasa. Kemudian pemain-pemain yang dimilikinya ini perform. Artinya Persiba Balikpapan juga ini akan sulit untuk mendapatkan 3 poin. Prediksi saya sih imbang. PSS tetap akan dapat poin di laga ini. Jadi itu pertandingan di grup timur ya untuk pekan ke-10. Nah, berikutnya adalah grup barat. Sama akan dimulai hari Selasa tapi dimulainya malam hari untuk grup barat. Itu yang pertama ada Garuda Yaksa yang menjadi pemuncak klasemen di grup barat akan menghadapi Sriwijaya FC, tim yang bernasib sama dengan PSIS Semarang yang belum pernah menang, yang terus berada di juru kunci ya. Garuda Yaksa baru kalah 1 kali dan kalahnya di pekan ke-9 kemarin oleh Sumsel United. Sriwijaya FC akan menghadapi situasi yang sulit menghadapi Garuda Yaksa, tapi saya harapkan Sriwijaya bisa mulai perlahan bangkit di awal putaran kedua ini untuk ya minimal bertahanlah di Liga 2 gitu ya. Tapi lawan yang dihadapi adalah Garuda Yaksa yang secara performa, secara kualitas pemain, komposisi pemain jauh berbeda ya. Lebih baik Garuda Yaksa gitu karena kita tahu dalam beberapa pertandingan di putaran pertama sudah membuktikan bahwa Garuda Yaksa adalah tim terkuat di grup barat. Jadi ini juga akan menjadi hasil yang menurut saya akan tetap diamankan 3 poinnya oleh Garuda Yaksa apalagi mereka sebagai tuan rumah. Berikutnya ada Adiaksa FC Banten menghadapi Persiraja. Nah, tadi ada Garuda Yaksa, sekarang ada Adiaksa. Ini dua tim ini adalah tim unggulan di grup barat dan posisinya sekarang berada di peringkat 1 dan peringkat 2 dengan hanya berjarak 2 poin. Bahkan Adiaksa sempat mengalahkan PSPS Pekanbaru dengan skor 7-3. Nah, itu bukti bahwa produktivitas gol yang mereka miliki sangat luar biasa, bisa mencetak 7 gol dalam satu laga. Adiaksa FC Banten akan menghadapi Persiraja yang secara performa belum stabil, mereka masih naik turun. Kemarin di pekan ke-9 kalau tidak salah kalah dari PSPS Pekanbaru ya. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi Persiraja untuk dapat 3 poin dari kandang Adiaksa, dan Adiaksa akan bermain di kandang. Mereka dengan materi pemain yang sangat bagus, di tengah punya Makan Konate, di depan punya pemain-pemain yang tajam, di belakang punya pemain yang solid. Jadi ya ini prediksi saya adalah hasilnya 3 poin untuk Adiaksa gitu ya. Jadi ini prediksi saya teman-teman ya. Silahkan kalian sekali lagi boleh memprediksi di kolom komentar. Berikutnya pertandingan ketiga di grup barat pekan ke-10 ini ada Persekat Tegal menghadapi PSMS Medan. Ini akan sulit untuk diprediksi karena pengalaman di putaran pertama mengejutkan. Persekat Tegal mengalahkan PSMS Medan di pertandingan pembuka saat itu di Stadion Utama Sumatera Utara ya. 1-0 atau 2-1, 1-0 kalau tidak salah waktu itu tuh golnya di menit akhir gitu. Nah, Persekat Tegal secara performa masih naik turun, sama dengan PSMS-nya juga yang masih naik turun. Keduanya di pekan ke-9 kalah. Persekat Tegal kalah oleh Persika Depok, cukup telak skornya 3-0. PSMS kalah oleh oleh tim tuan rumah FC Bekasi. Jadi ini adalah dua tim yang kalah di kemarin di pekan ke-9 ya. Tapi menurut saya PSMS Medan akan mencoba untuk menyulitkan tuan rumah Persekat Tegal, dan mereka sepertinya akan coba berbenah di putaran kedua dengan materi pemain yang cukup bagus yang mereka miliki gitu ya. Pemain-pemain mudanya, pemain-pemain cepatnya itu cukup bagus apa yang dimiliki oleh PSMS, tinggal bagaimana mereka bisa memaksimalkannya. Nah, sepertinya putaran kedua ini akan coba dimaksimalkan oleh mereka dan mungkin akan bermain dengan imbang menghadapi Persekat Tegal. Jadi PSMS tetap akan dapat poin, at least 1 poin lah dari Tegal ya. Berikutnya ada PSPS Pekanbaru menghadapi FC Bekasi City. Nah, ini PSPS Pekanbaru mencoba untuk kembali ke jalur kemenangan. Setelah kalah dari Adiaksa kemarin menghadapi Persiraja, mereka menang. Jadi performanya memang naik turun gitu ya. Kalah menang seri gitu. Jadi belum stabil tapi sudah menunjukkan kemarin PSPS Pekanbaru kembali ke jalur kemenangan. Nah, menghadapi FC Bekasi yang kemarin baru aja menang menghadapi PSMS Medan dengan penampilan yang efektif, dengan solidnya lini pertahanan yang mereka miliki gitu ya. Ini tentunya akan menyulitkan Askar Bertuah untuk bisa mencetak gol ke gawang FC Bekasi. Tapi Askar Bertuah akan bermain di hadapan pendukung mereka sendiri di Kota Pekanbaru di Stadion Kaharudin Nasution ya.
Dan ini tentunya akan membuat PSPS Pekanbaru punya peluang yang cukup besar untuk memenangkan pertandingan. Prediksi saya adalah 3 poin untuk tuan rumah Askar Bertuah. Terakhir di grup barat ada Sumsel United menghadapi Persikat Depok. Nah, ini menurut saya adalah pertandingan yang cukup menarik karena kedua tim di pekan sebelumnya di pekan ke-9 ini adalah dua tim yang menang dan Persikat Depok menangnya 3-0 sangat telak menghadapi Persekat Tegal. Kemudian Sumselnya mengejutkan mengalahkan Garuda Yaksa tuan rumah 1-0 yang memang dari 8 pertandingan sebelumnya Garuda Yaksa tak terkalahkan dan akhirnya dikalahkan oleh Sumsel United. Sumsel akan bermain sebagai tim tuan rumah dan Persikat Depok meskipun kemarin menang 3-0 tapi secara performa masih up and down, belum stabil. Jadi ini Sumsel sepertinya akan mengamankan 3 poin mereka di kandang. Prediksi saya itu ya teman-teman, Sumsel akan menang di pekan ke-10 ini. Oke, jadi itu dia untuk preview dan juga prediksi di pekan ke-10 Pegadaian Championship atau Liga 2 musim 2025-2026. Sekali lagi ini hanya prediksi. Teman-teman boleh memprediksi di kolom komentar dan justru saya harapkan adanya prediksi dari teman-teman juga ya karena channel ini bebas bagi teman-teman untuk berkomentar. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam beraktivitas. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk subscribe channel Mitra Sepak Bola serta dukung di sosial media lainnya. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang sama sepak bola Indonesia.